kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya, saya senang mendengarnya Bu ya. Dengar-dengar hari ini Ibu mau melakukan coaching ya kepada Pak Sena. Iya rencananya Pak. Bagaimana persiapannya Bu untuk hari ini? Ya persiapan yang sesuai dengan kompetensi yang saya miliki saat ini Bapak. Alhamdulillah. Begini Bu ya, karena nanti pada saat Ibu melakukan coaching terhadap Pak Zainal, nanti saya selaku pengamat pada saat Ibu melaksanakan coaching, tentunya saya juga mempersiapkan rubrik penilaian nantinya Bu ya. Jadi sebelumnya itu saya sampaikan bahwa rubrik penilaian pada saat nanti Ibu melaksanakan coaching, yaitu tentunya yang saya nilai itu adalah alur tirta yang digunakan pada saat melaksanakan coaching. Alur tirta bahwa yang pertama itu tentu tujuan dari pelaksanaan coaching nantinya itu harus jelas. Kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Jadi ini harapan saya nantinya pada saat Ibu melaksanakan coaching, rubrik penilaian yang utama saya lihat itu adalah bagaimana Ibu nanti menerapkan alur tirta pada saat pelaksanaan coaching. Kemudian prinsip coaching nantinya itu juga diterapkan. Jadi ini nanti rubrik penilaian nanti ya Bu ya. Bagaimana membentuk kemitraan, menggali kreativitas, serta memaksimalkan potensi dari si coaching. Kemudian kompetensi inti dari coaching itu kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana mendengarkan secara aktif dengan mendengarkan dengan penuh rasa. Nah, dari rubrik yang saya sampaikan tadi, setelah saya mendengar kesiapan Ibu, dan mudah-mudahan persiapannya sudah matang betul ya Bu ya. Insyaallah Bapak. Nah, jadi pertanyaan saya Bu terkait masalah coaching nantinya, apa kompetensi yang ingin dicapai nanti dalam pelaksanaan coaching? Baik, terima kasih Bapak. Jadi rencana saya Bapak yang kompetensi yang ingin saya jadikan fokus nantinya pada saat proses coaching itu adalah kompetensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan reflektif kepada coach saya Bapak. Karena di sini saya merasa masih sangat perlu meningkatkan kemampuan ini agar coach saya itu bisa lebih banyak menggali solusi terkait dengan permasalahannya sendiri. Ya. Gitu. Jadi kompetensi yaitu tentang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi, apakah cuma pertanyaan yang berbobot nanti ini yang akan coba dikembangkan? Sebenarnya di antara ketiganya itu menurut saya yang paling fokus, yang paling penting untuk saya yang kembangkan itu yang kedua tadi Bapak, mengajukan pertanyaan. Namun sebenarnya untuk kompetensi mendengarkan kehadiran penuh dan
mendengarkan aktif sebenarnya menurut saya itu sudah lumayan bagi saya Bapak, cuma tetap harus saya kembangkan secara terus-menerus. Tapi dalam proses coaching ini fokus saya lebih kepada mengajukan pertanyaan reflektif dan berbobot. Iya. Terima kasih Bu untuk kesempatannya pada hari ini. Jadi ini tahap awal persiapan Ibu sebelum melaksanakan coaching kepada Pak Zainal nanti. Jadi fokus utama saya nanti dalam mengamati sesuai dari yang Ibu sampaikan itu adalah pertanyaan berbobot yang nantinya bisa menggali potensi dari si coaching nanti. Baik, semoga bisa dikembangkan nanti Pak. Mohon petunjuknya, mohon penilaiannya nanti, hal di bagian mana yang bisa nanti saya kembangkan pada saat proses pengajuan pertanyaan nanti itu Bapak. Iya, insya Allah Bu. Nanti kan kedepannya setelah saya mengamati itu nanti ada observasi nanti selanjutnya setelah ini Bu. Jadi pertama saya ucapkan semangat terus ya Bu ya. Insya Allah. Ya, insya Allah sukses nanti ke depannya. Oke. Terima kasih waktunya Bu. Iya. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bapak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya hari ini Bapak? Baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Kira-kira Bapak ada di dalam sesi coaching kita ini sebenarnya apa yang Bapak ingin capai? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi kepemimpinan saya, ya, khususnya untuk membangun tim di sekolah, bagaimana membangun kolaborasi, karena saya lihat khususnya di sekolah masih banyak rekan-rekan guru ketika misalnya diskusi masih banyak yang kurang aktif atau kurang memberikan tanggapan terhadap diskusi yang berjalan. Saya kira seperti itu. Baik Bapak, jadi di sini yang bisa saya simpulkan bahwa tujuan kita hari ini dalam proses coaching kita adalah membantu Bapak Zainal di dalam hal mengembangkan keterampilan kepemimpinannya Bapak ya. Oke, nah khususnya dalam membangun tim yang lebih kolaboratif dan mendukung. Saya tanya Bapak Zainal, apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Baik Bu, yang utama Ya. sebenarnya yang ingin saya tambahkan itu bagaimana membangun kerjasama dengan rekan-rekan guru agar supaya bisa lebih berperan aktif, lebih baik lagi di dalam pencapaian setiap tujuan dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Jadi sebenarnya inti dari semua ini adalah membangun kolaborasi ya Pak di sekolah Bapak. Baik Bapak, nah sekarang mari kita coba identifikasi kira-kira apa yang menjadi tantangan utama dalam kepemimpinan Bapak Zainal saat ini. Maksudnya apa sih yang membuat Bapak itu merasa perlu untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan Bapak? Baik Bu, yang perlu di sini bagaimana membangun kesadaran rekan-rekan itu ikut terlibat atau antusias di dalam pengambilan keputusan sekolah. Karena saya lihat dari beberapa pengalaman saya masih banyak sekali rekan-rekan ketika dalam pengambilan keputusan sekolah kurang antusias atau tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Cukup ya Bapak? Ya saya kira. Baik Bapak, nah di sini tadi Bapak mengatakan bahwa fokus utama dalam proses kolaborasi yang ingin Bapak lihat itu adalah bagaimana keterlibatan aktif teman-teman, bagaimana tingkat antusiasmenya teman-teman di dalam melakukan suatu kolaborasi dalam menyelesaikan suatu tanggung jawab di sekolahnya Bapak. Baik Bapak, nah di sini juga di sini karena Bapak sebenarnya sudah mengidentifikasi bahwa tantangan utamanya adalah kurangnya keterlibatan aktif
dari seluruh tim yang ada di sekolah Bapak. Nah, adakah faktor lain yang menurut Bapak itu ikut berpengaruh dalam hal itu? Iya, ini bisa saya lihat misalnya ketika dalam pertemuan rutin di sekolah, biasanya itu ketika ada rapat misalnya untuk mengambil keputusan, hanya beberapa dari rekan-rekan itu yang aktif saja untuk berkontribusi di dalam mengambil keputusan tersebut. Sementara rekan-rekan lain saya lihat hanya ya seadanya, saya kira hanya untuk apa istilahnya hadir pada saat pertemuan tersebut. Memang sebenarnya realitanya dalam suatu lingkungan kerja pasti seperti itu ya Pak. Nah, namun Bapak Zainal ini menginginkan ada suatu perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah Bapak sehingga Bapak menginginkan sesi coaching kita kali ini ya Pak. Oke, nah Bapak kira-kira di sini kita sudah, karena tadi kita sudah menetapkan tujuan coaching kita, lanjut kita sudah mengidentifikasi tantangannya. Sekarang mari kita bersama-sama menyusun suatu rencana Bapak. Nah, mari kita rancang rencana untuk mengembangkan kepemimpinan Bapak dalam hal meningkatkan kolaborasi tim di sekolah Bapak. Kira-kira menurut Bapak apa ide-ide yang muncul di dalam diri Bapak kira-kira untuk meningkatkan keterlibatan rekan untuk meningkatkan keterlibatan semacam keterlibatan guru atau teman-teman di dalam tim di sekolah Bapak? Saya berpikirnya begitu, untuk lebih membuka, saya rencanakan lebih banyak membuka ruang diskusi yang lebih informal, di mana semua guru nantinya itu harapan saya merasa nyaman untuk berbicara dalam ruang diskusi informal ini. Mungkin saya bisa memulai dengan meminta pendapat mereka secara langsung sebelum memutuskan sesuatu. Harapan saya lebih banyak akan memberikan tanggapan atau masukan-masukan dari rekan-rekan. Dengan adanya pertemuan formal ini mudah-mudahan bisa rekan-rekan merasa nyaman memberikan semua masukannya sendiri. Saya kira seperti itu. Seperti masih ada yang mau ditambahkan Bapak atau cukup? Saya kira cukup. Oke, nah baik sekali Bapak rencananya. Nah, di sini selain mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam suatu diskusi, menurut Bapak ada tidak metode yang lain yang bisa Bapak Zainal gunakan untuk mendorong kolaborasi lebih baik lagi? Baik Bu, saya bisa untuk sesi-sesi pertemuan informal ini mungkin saya membuat semacam sesi brainstorming di setiap pertemuan rutin tersebut. Selain itu saya akan lebih sering bertanya kepada guru secara personal. Mungkin akan saya panggil satu persatu misalnya rekan-rekan guru di tempat-tempat khusus untuk berbicara secara personal tentang pendapat mereka, terutama yang biasanya rekan-rekan yang kurang terlibat di dalam misalnya pengambilan keputusan di sekolah. Itu langkah yang sangat luar biasa ini Bapak. Jadi Pak Zainal sudah mampu mengidentifikasi rencana-rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi tim di sekolahnya Bapak. Jadi di sini Bapak Zainal memiliki rencana untuk membuka lebih banyak ruang diskusi, melibatkan guru lebih personal lagi dan memberikan tanggung jawab tambahan untuk mendorong partisipasi mereka. Nah, kira-kira dari beberapa langkah yang Bapak tadi rencanakan itu, kira-kira langkah pertama yang Bapak lakukan kira-kira untuk membangun kolaborasi itu apa Pak? Jadi baik Bu, yang pertama dalam pemikiran saya ini, saya akan membuat format untuk membuat semacam pertemuan mingguan yang lebih berbasis
diskusinya dalam kelompok, bentuknya kelompok-kelompok kecil, dan mulai memberikan proyek khusus ke beberapa guru, khususnya tadi ke rekan-rekan guru ini yang selama ini yang saya amati yang kurang aktif di dalam setiap pertemuan-pertemuan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Ya, baik Bapak. Nah, luar biasa sekali ini Bapak sebagai pimpinan sudah sudah ada rencana perubahan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi di dalam sebuah tim di sekolah Bapak ini. Nah, sekarang ini karena tadi Bapak sudah sudah menguraikan langkah awal yang akan Bapak jalankan nanti. Nah, sekarang bagaimana Bapak bisa memastikan nantinya bahwa rencana ini berjalan sesuai dengan harapan kita? Ya, tentunya sebagai tanggung jawab saya pribadi itu memantau partisipasi dalam pertemuan-pertemuan, apakah ada peningkatan partisipasi aktif dari rekan-rekan guru setelah diberikan tanggung jawab masing-masing. Saya juga nantinya akan meminta umpan balik dari mereka, format baru ini apakah yang saya sodorkan ini ke rekan-rekan guru dalam bentuk pertemuan tadi kelompok-kelompok kecil ini, apakah membuat mereka nyaman untuk mengemukakan pendapatnya. Ya, itu strategi yang sangat luar biasa Bapak. Jadi di sini tadi saya sangat salut ini Pak. Ada satu poin yang Bapak jelaskan tadi itu, yang akan meminta umpan balik ke dari teman dalam hal ini bawahan Bapak nantinya. Itu adalah kompetensi yang sangat luar biasa yang sudah dimiliki oleh Bapak Zainal itu ya. Jadi sebagai seorang pemimpin itu memang seharusnya baiknya rutin untuk mendapatkan umpan balik dari bawahannya, sehingga nantinya Bapak bisa meningkatkan kompetensinya Bapak atas dasar itu. Baik Bapak, Bapak Zainal siap tidak untuk melaksanakan rencana ini? Insya Allah siap. Baik, nah luar biasa Bapak. Saya yakin Bapak Zainal ini bisa membawa perubahan positif nanti di dalam lingkungan sekolahnya Bapak. Nah, sebelum kita menutup sesi ini Bapak, apakah ada hal lain yang ingin Bapak bahas terkait tanggung jawab dan rencana yang sudah kita buat ini Bapak? Jadi untuk tanggung jawab, untuk tindak lanjut nantinya ini bagaimana memastikan rencana yang saya lakukan ini bisa program saya ini bisa berjalan dengan baik. Di samping itu, dari rencana saya ini harapan saya seperti tadi, mudah-mudahan meningkatnya partisipasi setiap guru di dalam keterlibatannya setiap pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Oke, baik Bapak, sudah cukup ya Bapak? Ya, saya kira. Oke, jadi Bapak semoga nanti Bapak Zainal bisa membawa perubahan di lingkungan sekolahnya Bapak, dan saya tunggu aksinya Bapak. Ya, jadi kedepannya saya menunggu aksi hasil dari rencana ini. Ketika nanti setelah sudah diterapkan itu, saya sangat menunggu hasilnya Bapak ya. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang singkat. Ya, jadi kedepannya ketika nanti Bapak Zainal membutuhkan suatu ruang untuk berbagi, ya silahkan kita bisa membuat forum diskusi seperti ini, sesi coaching seperti ini untuk berbincang-bincang santai. Oke, tetap sehat Bapak dan semangat. Kembali Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pancasila, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita menjalin. Assalamualaikum Bu Seli. Waalaikumsalam Bapak. Dari hasil coachingnya tadi bersama dengan Pak Zainal,
Bagaimana perasaannya Ibu sampai pada saat ini? Gimana ya Bapak? Khawatir sebenarnya Bapak, karena jangan sampai apa yang saya harapkan tadi berkembang dalam proses coaching saya itu sebenarnya nantinya tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan harapan saya Bapak. Jadi saya harapkan nanti Bapak bisa menjelaskan kepada saya ini bagaimana hasil coaching saya tadi Bapak. Iya, insya Allah Bu, nanti akan disampaikan beberapa hal terkait tadi hasil coachingnya. Nah, setelah saya tanya tentang perasaan Ibu, apa ada kendala yang Ibu hadapi tadi pada saat coaching? Ya, jadi kendala yang saya hadapi tadi itu sebenarnya tidak ada ya. Bisa artinya di sini dalam proses coaching tadi saya bisa meminimalkan kendala, apalagi dalam hal coach saya tadi itu sangat luar biasa Pak dalam menjelaskannya. Namun ada satu tadi itu yang di akhir-akhir itu saya hampir saja mengarah kepada mentoring ya. Hampir saya lupa ini kodrat saya sebagai coach tadi ya, hampir meleset sedikit. Ya, saya juga merasakan tadi dan menyaksikan langsung tadi dari perbincangan Ibu. Tapi itu merupakan hal yang terkadang memang tanpa disadari. Ya. Terkadang selaku coaching kita mau jadi mentoring. Dari tadi apa yang Anda harapkan nanti ke depannya pada saat coaching-coaching selanjutnya? Apa yang Anda harapkan sebenarnya? Ya, harapan saya Bapak seperti yang saya jelaskan tadi Pak, pada saat sesi pra supervisi itu Bapak, harapan saya semoga kedepannya itu saya bisa lebih terampil dan bisa lebih kreatif dan dalam memilih pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa saya ajukan kepada coach saya Bapak. Jadi sehingga dalam proses coaching itu tidak nampak seperti proses coaching yang kekurangan bahan itu Bapak. Itu yang saya harapkan ke depannya. Iya, insya Allah Bu. Memang kita harus butuh kerja ekstra ya, karena tidak ada yang instan dari semua itu. Kita butuh proses akan hal itu. Untuk selanjutnya, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan ke depannya? Karena kan tadi yang fokus utama dari kompetensi yang Ibu kembangkan yaitu tentang bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira untuk langkah selanjutnya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Kalau yang tadinya saya lebih fokus kepada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ketika saya ditanya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan ke depannya, nah saya jawabnya itu Bapak bahwa kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya itu ya ketiga kompetensi ini yang harus ada dalam proses coaching, di mana saya bukan hanya fokus pada kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan, tetapi juga kompetensi yang harus saya kembangkan itu ada pada kompetensi kehadiran penuh dalam proses coaching dan juga kompetensi mendengarkan secara aktif Bapak. Karena ketiga kompetensi ini menurut saya itu sangat-sangat penting dikembangkan dalam proses coaching. Ketika ada satu yang timpang, maka yakin dan percaya Bapak, menurut saya itu proses coaching itu tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Iya. Insya Allah Bu, kedepannya sesuai dengan harapan, bahwa saya doakan mudah-mudahan bisa sukses kedepannya. Langkah-langkah kedepannya yang akan Ibu ambil mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala. Setelah menyimak tadi dari pengamatan saya, observasi saya yang Ibu lakukan pada saat coaching dengan bersama Pak Senal, bisa nggak Bu saya refleksikan dari hasil pengamatan saya? Bisa sekali Bapak, justru itu yang saya tunggu-tunggu, ini sesi yang saya tunggu-tunggu itu Bapak bisa memberikan saya umpan balik yang konstruktif. Iya, gini Bu ya, jadi hasil pengamatan saya sebenarnya apa yang sampaikan nanti
itu bukan sifatnya koreksi untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada ibu, ya, saya sampaikan lebih awal. Tapi sebenarnya hasil pengamatan saya yang saya muat dalam bentuk koreksi, saya harap itu bisa menjadi pengembangan ibu ke depannya. Ya, itu saja. Jadi dari tadi pelaksanaan koci, saya melihat bahwa Ibu Seli sudah benar-benar luar biasa dalam pengaplikasian alur tirta dalam koci. Saya melihat tadi bagaimana Ibu alur tirta ini benar-benar dikuasai, mulai dari tujuan dari kegiatan ini, identifikasi masalah, rencana aksi, bahkan tanggung jawab. Jadi itu pertama dulu yang saya sampaikan. Yang kedua, bahwa fokus utama ibu tadi dalam kegiatan koci itu adalah bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bagaimana menggali potensi dari si koci ini. Dan saya melihat bahwa pertanyaan ibu yang saya sampaikan itu sudah sangat luar biasa. Cuma ada sedikit yang ingin saya sampaikan di situ, bahwa bagaimana sekiranya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu nanti sifatnya sederhana. Maksudnya pertanyaan yang sederhana tapi sifatnya berbobot, sehingga nanti si koci ini juga tidak salah menangkap nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, jadi mungkin sekiranya pertanyaan itu tidak terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu banyak dimaknai, tapi setidaknya bahwa pertanyaan itu sederhana, tapi nilainya dari pertanyaan itu yang perlu diperkuat kembali. Kemudian selanjutnya itu tadi yang ibu sampaikan di bagian akhir. Hampir memberikan jas terhadap Pak Senal tadi, dan bahkan sampai tadi di akhir itu hampir menjadi mentor dan sampai hampir menjadi motivator. Tapi itu sesuatu hal yang memang butuh proses dalam hal itu. Jadi tadi saya sangat menghargai sekali, mengapresiasi sekali bagaimana kinerja ibu yang ditampilkan tadi. Jadi itu sih hanya saran-saran saya ke depannya. Sebelumnya hasil refleksi ini mudah-mudahan jangan diambil hati ya Bu ya. Tidaklah Bapak. Jadi saya harap hasil refleksi kita pada hari ini itu dijadikan sebagai motivasi untuk kedepannya. Karena kan kita sama-sama istilahnya mau begitu berkembang toh. Saya juga sebenarnya masih ada beberapa hal yang mungkin saya butuh kembangkan. Untuk sampai pada hari ini masih ada mungkin yang ingin saya disampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Untuk sesi isuan cukup Bapak, cuma sebagai umpan balik saya tadi terkait dengan hasil observasinya Bapak itu, ingin sedikit saya berikan penjelasan Bapak. Ya, jadi terima kasih Bapak karena telah telah mencatat poin-poin tadi, baik itu kelebihan dan kekurangan yang masih perlu saya tingkatkan nanti pada proses coaching ke depannya. Dan saya juga tadi merasa itu sesuatu yang sangat luar biasa tadi yang Bapak sampaikan, bahwa kalau bisa ke depannya dalam proses coaching itu kita sebaiknya menyederhanakan kalimat-kalimat pertanyaan itu sehingga bisa dengan mudah ditangkap oleh si coaching. Dan memang tadi saya merasa bahwa coach saya tadi tuh agak merasa kebingungan dalam menjawab pertanyaan saya, Bapak. Iya, jadi di situ betul-betul seandainya bukan Bapak yang menilai tadi sesuai dengan hasil refleksi Bapak, mungkin itu saya tidak menyadari hal itu, Bapak. Jadi terima kasih karena telah ditangkap tadi Bapak dengan teliti menuliskan poin-poin perbaikan
kedepannya bagi kompetensi coaching yang saya miliki, Bapak. Iya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Kalau sudah atau tidak perlu lagi ada yang mungkin ada disampaikan? Untuk saat ini cukup menurut saya, Bapak. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu dan Siap. tetap semangat ya Bu ya. Semangat. Iya. Insya Allah kalau ada kendala atau ada sesuatu hal yang ingin butuh disampaikan, insya Allah kita bisa bertemu dan berkomunikasi di lewat telepon atau ruang virtual. Siap, Bapak. Istilahnya kita bisa saling bermanfaat bagi teman-teman Iya. atau di antara yang lainnya. Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi